Hari ini kita akan melanjut materi yang udah kita pelajari di minggu selanjutnya tentang kinematika gerak lurus. Kita lanjut materi tentang GLB dan GLBB. Kalian masih semangat kan? Semuanya ke papan. Kita belajar tentang GLB. GLB adalah kepanjangan dari gerak lurus beraturan. GLB yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. GLB memiliki ciri-ciri V-nya tetap. Tadi kan kecepatannya tetap. Nih, kecepatannya tetap berarti kecepatan itu lambangnya V, V-nya sama dengan tetap. Kalau kecepatannya tetap, pasti dia percepatannya yang disimbolkan dengan A ini adalah 0. Nah, sampai sini kalian mengerti kan? Maka dari pengertian tersebut didapatkanlah persamaan V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan. V sama dengan kecepatan, satuannya meter per second. S sama dengan jarak, satuannya meter. T sama dengan waktu, satuannya second. Kenapa di sini meter per second? Karena S tadi satuannya meter. Di sini kan? Meter per second. S. Makanya bawah satuan kecepatan itu meter per second. GLB memiliki dua grafik. Yang pertama grafik V terhadap T. Grafik V terhadap T garisnya lurus karena dia konstan. Sedangkan yang kedua grafik S terhadap T. Kalau V, karena V sama dengan S per T, kalau S-nya 1, T-nya 1, maka V-nya juga 1 karena 1 per 1 sama dengan 1. Kalau S-nya 2, T-nya 2, maka V-nya tetap 1 karena 2 per 2. Kalau S-nya 3, T-nya 3, jadi 3 per 3 tetap 1. Maka dikatakan kecepatannya konstan. Nah, di sini Ibu punya satu contoh soal. Kalian tulis di buku ya. Angga berlari sejauh 100 meter dalam waktu 20 second. Jika Ari membutuhkan waktu 25 second untuk menempuh jarak yang sama, maka tentukan perbandingan kecepatan Angga dan Ari. Kita tulis. Nah, dari soal diketahui S1 sama dengan 100 meter, T1 sama dengan 20 second, T2 sama dengan 25 second. Untuk S2-nya, S2 sama dengan S1. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ari sama dengan jarak yang ditempuh oleh Angga. Yang ditanyakan V1 banding V2.
S-nya sama, karena S-nya sama, karena S1 sama dengan S2, maka kita pakai S total sama dengan V dikali T. Nah, lanjut. Tadi kan S1 sama dengan S2 kan? Tadi S1 sama dengan S2. Rumus S itu V dikali T. Jadi kita buat V1 dikali dengan T1 sama dengan V2 dikali dengan T2. Oke? Sampai sini paham? Rumus ini diambil dari sini. Karena S1 sama dengan S2, maka rumusnya menjadi V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Kalau udah begini, tinggal kita masukkan aja yang udah diketahuinya. V1 dikali T1-nya 20. T2-nya 25. Nah, kalau kayak gini kita tinggal kali silang. V1 banding V2 sama dengan 25 second per 20 second. Jadi V1 banding V2 sama dengan 5 per 4. Nah, ini dia jawabannya. Nah, itu tadi materi tentang GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Sebelum kita lanjut materi GLBB, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, maka kita akan lanjut tentang GLBB. Atau kepanjangannya gerak lurus berubah beraturan. GLBB yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Kita tulis. GLBB yaitu gerak benda pada lintasan lurus yang bergerak secara berubah beraturan. Kalau tadi GLB hanya mempunyai satu persamaan, kalau GLBB dia mempunyai 3 persamaan. Persamaan yang pertama, V sama dengan V0 kuadrat plus minus AT. Persamaan kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Persamaan ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, di sini walaupun persamaannya 3, tapi kalau kalian mengerjakan satu soal, hanya pilih satu di antara 3 ini, pilih yang paling sesuai. Ya, tidak perlu menggunakan ketiganya, pilih salah satu yang paling sesuai dengan soal. Nah, kenapa di sini ada plus, ada minus, ada plus, ada minus, ada plus, ada minus?
digunakan jika kecepatannya semakin bertambah. Sedangkan minus digunakan jika kecepatannya semakin berkurang atau sering disebut dengan perlambatan. Nah, dari persamaan tersebut, ketiga persamaan tersebut memiliki keterangan S sama dengan jarak, V0 sama dengan kecepatan awal, V sama dengan kecepatan akhir, sedangkan A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat, T waktu, satuannya second. Nah, di dalam GLBB ini dia mempunyai mempunyai tiga grafik. Yaitu grafik yang pertama, grafik terhadap A, satuannya meter per second kuadrat. Grafik kedua, GLBB ini mempunyai tiga grafik. Yang pertama grafik A. Grafik A ini lurus, maksudnya dia semakin cepat kecepatannya, maka percepatannya juga semakin besar. Dia sebanding lurus. Kalau yang kedua, grafik T terhadap V, dengan V sama dengan V0 tambah A kali T, T sama dengan A kali T, maka A sama dengan V kali T. Jadi seperti ini grafiknya, lurus ke atas. Maksudnya kalau semakin besar V-nya dan T-nya semakin kecil, maka grafiknya akan semakin besar naik ke atas. Tapi jika V-nya kecil sedangkan T-nya besar, maka itu sama dengan dikatakan perlambatan. Maka grafiknya rendah di sini. Sedangkan grafik yang ketiga, yaitu grafik jarak terhadap waktu, dia agak melambung ke atas karena semakin panjang jarak tempuh, maka semakin panjang juga waktu yang diperlukan. Nah, untuk contoh soalnya, coba kalian kerjakan contoh soal di buku paket halaman 7, dijadikan itu contoh soal 1 sampai 2, nomor 1 sampai 2. Nanti setelah istirahat akan Ibu periksa dan kita akan bahas secara bersama. Oke, sekian dulu. Karena bel istirahat sudah berbunyi, kalian boleh istirahat dan nanti ketika masuk kita akan bahas sama-sama contoh soalnya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.